bisa gabung. Nggih, monggo derek dawuh. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu ya dalam kegiatan konsolidasi untuk penugasan kita sebagai tim komite integritas. Eh, Tim komite integritas ini kita perlukan sebagai bagian daripada pengajuan jabatan fungsional yang sekarang sudah mulai ada perubahan ya. Ya, perubahannya drastis ya, perubahan drastis. Mulai dari dokumen dan kemudian mulai dari dokumen hingga pengakuan angka kreditnya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya penugasan ini adalah dari rektor. Mohon izin, ini SK memang datang duluan ya, surat penugasan ini datang duluan dan memang ini kita perlukan berkaitan dengan peralihan proses jabatan fungsional yang sekarang ini sedang dalam proses untuk di bulan September ini untuk yang periode kedua gitu ya. Untuk periode pertama kemarin itu yang masuk itu adalah Bu Ani. Yang sekarang ini adalah ada 9. Bapak Ibu sekalian, ini prosesnya daripada tim komite integritas sedang kami godok. Saya mohon izin kepada Prof. Ahmadi untuk mengawali pembentukan daripada tim ini. Tanggal 23 besok itu kita ada BIMTEK. Jadi setidaknya untuk pertemuan hari ini itu kita konsolidasi dulu gitu ya. Sambil mungkin ada beberapa persamaan persepsi daripada teknis pelaksanaan penilaian daripada integritas di artikel yang diajukan oleh Bapak Ibu itu memenuhi atau tidak dalam hal ini adalah untuk kelancaran atau pemenuhan daripada jabatan akademik dosen yang ada di Unitri. Bapak Ibu sekalian, sebagai utama lagi bahwa untuk pembentukan tim komite integritas ini tadi diawali dengan penyusunannya itu ya kita nggak bisa bilang mendadak ya, tapi ini memang diperlukan gitu. Jadi ya mohon izin dan terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian mau membantu tugas ini gitu. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yaitu honorarium dan lain-lain, ini kami sedang proses. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasikan untuk honorarium ya, seperti itu atas kinerja Bapak Ibu sekalian dalam penilaian. Begitu. Baik, sebelum kita memulai untuk masuk di PPT-nya ya, yang lebih khusus, saya ingin tanggapan dulu dari Bapak Ibu sekalian tentang penugasan tim komite integritas ini. Monggo, ini mumpung cuma sedikit, jadi saya ingin tahu dulu bagaimana, ya ibaratnya review awal lah ya, dengan adanya penerimaan tugas tersebut itu bagaimana gitu. Seperti itu. Monggo, Pak Frisa dulu mungkin. Monggo saya derek mawon. Monggo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin apa gitu. Monggo Pak. Uh, Sebenarnya sebagai untuk masukan buat kami. ini karena mungkin ini kita kan sama-sama masih awal dan ini kebijakan baru. Jadi kita masih meraba-raba gambarannya seperti apa,
mungkin tugas kami nanti seperti apa, sejauh mana kewajiban kami nanti seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, itu mungkin yang apa namanya ini gitu, masih masih belum jelas gambarannya seperti apa, makaten. Mungkin masukannya dari pusat bila ada panduannya itu mungkin bisa kita pelajari secara bersama, makaten. Dan ini hal bagus apa menggunakan Zoom gitu karena apa namanya bisa mempersingkat waktu. Ngaten. Nggih, matur nuwun. Iya, saya tahu teman-teman sibuk semuanya. Soalnya Iya, mau yang jadi tim komite ini nggak kaleng-kaleng ya. ini Wakil juga dekan persiapan sama akreditasinya biologi. dekan-dekannya. Mm. Oke. Persiapan agitasi ya Pak Fiska Iya, ya. biologi tanggal 1 2 AL. Mm-mm. Oke, Oktober siap. ya, Oke. luar biasa. Alhamdulillah. Sibuk, Nggih, boleh jadi panjestune. sibuk. Mm-mm. Alhamdulillah. Monggo, Baik, monggo, saya nderek. sambil, Oke, oke. Baik. Nanti Mas Yoga nanti sambil dicatat ya apa hasil daripada pertemuan ini. Betul. Saya langsung menanggapi dulu nanti habis ini Pak Firman bisa bisa menanggapi juga atau dengan Pak Irawan juga ya. Jadi memang tim tim komite integritas ini pertama itu dibentuk untuk sebenarnya menilai fakta integritas awalnya gitu ya. Fakta integritas itu di fakta integritasnya kan ada banyak artikel-artikel ilmiah yang perlu dilihat. Nah, ada wacana di sini bahwa tim integritas itu bukan hanya untuk menilai artikel gitu, tetapi juga secara etika profesi daripada dosen yang bersangkutan. Jadi teman-teman yang terpilih di sini ini adalah layaklah ya di dalam tadi etika profesi dan kemudian yang kedua bisa membantu untuk penilaian artikel yang ada di fakta integritas. Nah, berjalan seiring dengan waktu dalam penilaian itu, jadi kan kita ini kan sebenarnya penilaian itu ya. Nah, di rapat senat itu ada itu tuh tidak sendirian gitu loh ya. Tidak sendirian. Artinya kita sebelumnya juga ada secara legalisasi bahwa di senat itu pengajuan untuk jabatan fungsional masing-masing dosen itu di program studi masing-masing itu sudah keluar dan sudah disetujui oleh senat universitas. Jadi kita berdasarkan dari pengajuan persetujuan yang ada di senat. Artinya, oke ini layak atau tidak untuk mengajukan jabatan fungsional. Nah itu kan kita nggak sendiri ya berarti kan secara etika profesi tadi gitu loh setidaknya. Nah namun untuk lebih tegasnya maka supaya tim integritas ini ada tugasnya, ada kerjaannya, menilailah untuk syarat khususnya. Karena dari syarat khusus yang ada di artikel, itu berarti kita menilai, kerjaannya itu menilai itu. Karena dari syarat khusus itu kan sudah kelihatan ada plagiasi tidak. Ya, nanti sama Mas Yoga ini ditunjukkan bentuk penilaiannya itu apa saja. Yang ini dari hasil sosialisasi kita pada saatnya kami, saya dan Bu Wit dan Bu Santi itu sosialisasi untuk BIMTEK, sosialisasi untuk jabatan fungsional peralihan gitu sistemnya. Seperti itu. Sehingga secara etika profesi sebenarnya itu sudah terbantu gitu untuk menilai dosen tersebut layak apa tidak. Apa sih bentuknya etika profesi tersebut? Yaitu begini, kita kan pernah tahu ya ada ceritanya ceritanya yang beberapa dosen di Universitas mana ya
Jambi kan, yang kemarin itu ada beberapa dosen yang terus kemudian eh, L7 juga berpengaruh karena mereka guru besarnya itu abal-abal, akhirnya jadi seperti itu. Ya, karena di situ perannya tim integritas itu nggak jalan, belum jalan, bukan nggak jalan tapi belum jalan. Nah, itu salah satu daripada tugas kita nanti. Ya, jadi kita menilai daripada tingkat plagiasi. Kemudian etika profesi itu bagaimana sih mumpunnya si dosen ini, dia secara etika profesi itu layak untuk bisa diajukan menjadi guru besar atau lektor kepala gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kan lihatnya dari tugasnya kita dilihat dari artikel aja, karena secara etika profesi yang lebih itu dari Senat itu sudah dibantu. Gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Begitu Pak Krista. Ya, sebagian. Inggih, baik matur nuwun Ibu. Dari Mm-mm. apa namanya kemarin juga sempat saya coba ini nggih apa cari Mm-mm. referensi gitu Mm-mm. terkait tupoksi kita. Mm-mm. Ada wacana gitu, kabar burung lah mungkin tepatnya ya, karena saya juga belum dapat dokumen resminya. Itu kita menjadi gawang terakhir dalam rekam sejawat kita untuk kepengurusan Jagung. Yang mana nanti pada akhirnya kemungkinan LL Dikti hanya sebagai pengesahan saja gitu. Jadi penjamin mutunya sepertinya ada di kita gitu. Penjamin mutunya ada di kita. Nah, eh, itu juga ini ya menjadi tantangan gitu, menjadi tugas tersendiri. Karena seperti itu tadi, kalau sampai wah ternyata profesornya atau lektornya atau lektor kepalanya abal-abal gitu, atau ada jurnalnya yang kecolongan, wah ini juga repot juga. Nanti Mm-mm. integritas kita juga dipertanyakan Mm-mm. begitu. Nah, Ya. terus ngapunten untuk apa namanya dengan melihat tanggung jawab kita yang cukup besar di situ, apakah nantinya ada wacana itu menjadi ini feedback gitu ke kita itu bisa diakumulasikan menjadi kredit koin dan kredit poin. Karena ya menyambungin apa yang Ibu utarakan tadi, tugas kita yang ini juga tidak kaleng-kaleng. Tanggung jawabnya berat juga gitu. Matur Ya, nuwun. ya. Insya Allah pasti, Pak. Pasti. Alhamdulillah. Ya, karena di dalam jabatan fungsi penilaian PAK di sana itu juga ada kita sebagai bagian daripada tugasnya itu sebagai penilai penilai angka kredit ya. Nah, mungkin sementara masih masuknya itu di penunjang. Sementara ya, sementara masih di penunjang. Tapi nanti kita cari untuk tim komite ini apakah bisa masuk di bagiannya di sebelah mana. Tapi yang jelas di pendidikan dan pengabdian tidak masuk ya. Iya, iya. Nah, kemungkinan masih di penunjang. Apakah kita juga masuk di pendidikan? Gitu. Tapi kalau sementara ini, insya Allah saya pastikan itu masuk di penunjang. Seperti itu masuk. Nah, seperti itu. Dan ini betul, kita memang sepakatnya seperti itu. Ya, kita gong terakhir. Tapi penilaian ini tidak menjadi terakhir, gitu kan? Ya, Kerjaannya kita itu. Karena kita bekerjanya itu bersama-sama dengan tim PAK. iya. Tim PAK kerja sebagai penilai, kita kerja untuk mengawasi gitu, memutuhkan Betul, betul. pada syarat khususnya itu. Ya, awalnya itu wacananya justru Pak, kita itu akan menilai fakta integritas yang dikirimkan sama teman-teman yang mengajukan jabatan fungsional. Karena ada beberapa macam banyak sekali jurnal tuh. Awalnya Iya, seperti itu. Tapi karena tadi disampaikan adalah sebagai gong terakhir, maka kita menilainya di saat khususnya aja, gitu. Karena dari saat khusus itu bisa terlihat, gitu. Nah, itu berfeedback lagi. Kenapa sih jadi cuma di syarat khusus? Karena besok setelah peralihan ini selesai, ya,
Namanya jabatan fungsional itu tidak ada lagi kan yang namanya 300, 200, 100, 150, 150, 200 itu nggak ada. Adanya tuh rektor kepala, guru besar, kan? Sehingga penilaiannya itu semuanya itu berdasarkan daripada pengumpulan akumulatif daripada BKD. Dari BKD memenuhi, semuanya itu sudah masuk di dalam kondisi memenuhi dan syarat khususnya itu bisa terpenuhi, ya. Kalau misalnya yang rektor kepala tinggal masuk di urusannya ngurusin jabatan artikel ilmiahnya aja, itu sebagai syarat khususnya sudah langsung keluar rektor kepala gitu. Ya. Saya kalau misalnya sudah keluar rektor kepalanya, saya nggak bisa lagi ngurusin langsung ngurusin lagi ke lektor kepala yang 700 gitu, enggak. Berarti saya langsung ke guru besar. Ya, langsung GB. Ya, langsung GB. Pak Irawan juga nggak bisa lagi. Ya, kalau Pak Irawan sudah 300 ya. Misalnya Pak Irawan mau bilang, saya mau LK-nya 400 aja deh. Yang penting LK gitu lah. Nggak ada. Ya udah dikumpulin aja. Sebagai awal dasar penilaiannya adalah 400 kalau untuk LK. Kalau lektor 200. Jadi ngumpulin semua sampai 400 baru bisa masuk. Tinggal tambahin satu saat khusus. Yaitu kalau saya S2, kalau S2 kan berarti jurnal internasional. Udah jadi lewat kepala. Gitu. Pak Irawan S3 langsung jadi guru besar. Jadi sekarang insya Allah gampang. Nah itu yang akhirnya menjadi kenapa kita menjadi gong akhir, sehingga penilaiannya itu adalah di syarat khususnya aja. Bukan lagi di semua tata integritas di artikel-artikel yang ada. Seperti itu. Makanya kita dibilang sebagai gong akhir gitu ya. Karena di syarat khususnya itu gitu. Kalau yang timpak itu kan mereka ngumpulin dupak-dupaknya yang ngumpulin tumpuknya sampai 400 gitu sebagai dasarnya kan. Nah, jadi mereka sudah mulai kerja-kerja dulu. Kita terakhir. Kalau sudah syarat khusus baru deh kita kerjaannya kita gitu kan. Nah, begitu sementara. Monggo disisihkan lagi. Dari Pak Firman mungkin, Pak Irawan. Ya, saya sedikit aja, Bu. Ya, kalau untuk komite integritas ini, apakah hanya sebatas karya ilmiah atau memang secara perjalanan dari sang dosen? Karena beberapa peristiwa itu ada dosen yang secara syarat khususnya memenuhi, tapi karena masalah etis itu akhirnya ada yang gagal jadi guru besar. Atau ini sudah dibagi tugasnya untuk masalah perjalanan riwayat atau etikanya dosen diserahkan sepenuhnya ke senat. Sedangkan kita ya pure hanya menilai karya ilmiahnya saja. Ataukah sudah fix seperti itu, kemudian? Baik. Kalau secara etika profesi itu kan penilaiannya itu masih belum kelihatan ya Pak ya, gitu kan? Secara belum kelihatan. Nah, senat itu menilainya itu berdasarkan pada kebutuhan dan formasi aja, formasi dan kebutuhan dosen yang dari fakultas itu aja, ya. Sedangkan kita itu terbantunya itu kan secara kebutuhan formasi keluar gitu ya. Berarti kan ada separuh jalan daripada etika profesinya si dosen itu sudah lolos kan. Nah, selanjutnya itu benar. Kita juga akan menilai di situ. Berarti kan ada proses suatu pembinaan. Yang bisa kelihatan itu dan dari artikel dia. Saya kira kalau misalnya secara etika profesinya itu dari artikel kelihatan, maka artinya di artikelnya itu dia misalnya dibuatnya itu dari, saya kira bisa kelihatan kok Pak, nanti insya Allah ya. Kalau misalnya saya secara feeling ya, ini saya pakai feeling ya. Kayaknya, bukan kayaknya lagi. Orang yang mau mengajukan
ke jabatan fungsional yang biasanya itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu artikelnya itu juga sungguh-sungguh akan dikerjakan. Ya, ada beberapa yang sudah saya temui, gitu ya, di sini ini cetak aja. Satu dosen ini dia itu masuk karena S2 masuk, terus kemudian dia masukkan ke kejuaraan internasional. Dia kira itu sudah bisa jadi sebagai salah satu LK. Tapi karena dia secara etika profesi itu menurut kami itu adalah kurang gitu. Akhirnya dia mengerjakan untuk internasional itu tidak sungguh-sungguh. Dan itu nyata kelihatan. Dia mengajukan itu tanpa melihat bahwa ternyata jurnal internasional yang diajukan itu adalah masuk di dalam kategori yang tidak terindeks pertama. Yang kedua, tidak linier dalam bidangnya. Misalnya teknik ya. Misalnya teknik. Itu masalahnya teknik. Tapi masuk ke jurnalnya di sosial misalnya gitu. Itu ternilai sebenarnya. Ternilai di dalam jabatan fungsional dia, dalam kumnya itu ternilai. Tetapi sebagai syarat khusus nggak bisa. Nah, nanti ditunjukkan sama Mas Yoga. Ada beberapa kriteria penilaiannya itu. Karena si jurnal itu juga perlu perlu dilihat dari segi seperti itunya. Gitu ya. Nah, kan secara etika profesi dia tidak bisa mengumpulkan itu kan. Nanti dia pasti akan maksa. Loh, ini kan sudah jadi internasional. Indeksnya betul gitu. Nah, tapi bagaimana itu gitu secara ininya. Nah, sementara yang bisa terlihat adalah dari bagian itu. Gitu Pak Firman ya. Karena untuk penilaian nanti kita tunggu pada saat penilaian tanggal 20 BIMTEK saya sama Bu Wit tanggal 23 itu tentang integritas ini yang lebih jelasnya lagi akan saya tanyakan ini ya sebagai bahan bagaimana kalau itu sebagai gong akhir, kemudian etika profesinya seperti apa, itu nilainya gimana untuk yang di integritas gitu loh. Ya kan saya bawa ini Pak, terima kasih ya. Nah sementara itu adalah bayangan saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Firman, jadi catatan ya. Ya, terima kasih. Ya. Mohon izin Ibu, ada Ya. hal yang saya jadi teringat. Ya. Untuk pengajuan sekarang itu kan melalui sister ya. Betul. Ya, melalui sister. Nah, bila kita mencoba menerka-nerka, itu berarti ada kemungkinan timpak gitu, atau mungkin kita itu mendapatkan akses menu di sister untuk kita melihat data-data mereka, data-data rekan sejawat kita yang akan mengajukan Javung gitu. Apakah mungkin seperti itu. Terus yang kedua saran gitu ya, saran mungkin bisa ke depan gitu tim kerja ini bisa ada agenda rapat gitu secara berkala, atau teman-teman yang mengajukan gitu, yang mengajukan Javung yang kita perlu ada rapat. Oh ini seperti yang jenengan utarakan tadi. Oh ini sudah layak nih. Oh ini ternyata belum. Oh ini kenapa kok belum layak? Masukannya apa yang perlu diperbaiki. Sekaligus itu bila saya lihat dari sisi lain menjadi kesempatan kita untuk mengakselerasi gitu rekan-rekan kita untuk mengurus Javung. Karena pada akhirnya itu nanti akan berhubungan dengan AIPT, akreditasi perguruan tinggi. Yeah. Gitu kan. Itu kan nanti akan dilihat di situ berapa jumlah GB-nya, berapa LK-nya, berapa lektornya. Nah, itu kan nanti bisa dipetakan. Oh, rekan-rekan kita ini yang sudah waktunya untuk mengurus GB, ini LK, ini lektor macam itu. Jadi kemungkinan kita untuk berkembang bisa lebih cepat lagi, Bu, kalau kita itu ya betul-betul concern nantinya di situ. Untuk kita bisa mengakses itu seperti kita nggak bisa Pak untuk mengakses langsung ke sister operator, karena kita sudah ada operator kepangkatan operator Java itu sendiri di Bu Santi gitu ya.
Siap. kita maksudnya tim komite. Kalau Mas Yoga sama saya mungkin saya bisa secara bolak-balik melihat kan, tanya ke Bu Santi, tapi saya juga nggak dikasih akses untuk akunnya di operator Java gitu. Namun ini dengan berkembangannya waktu, Bu Santi juga terbatas. Nanti kita pertimbangkan lagi apakah perlu ada bantuan untuk mengakses tersebut gitu. Karena perlu pengembangan kan, betul ya. Jadi di dalamnya itu kan saya kira ada satu hal black box ya, black box yang perlu kita juga bantu untuk mengembangkan itu gitu. Karena kan kalau ya apalagi kami di LP3 ya, saya mengandaikan itu ada sebagai black box yang perlu saya buka gitu loh. Saya khawatir kalau nggak kebuka nanti jadi abu-abu, nah justru nggak aktif nanti gitu loh, dan kita ketinggalan. Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Seperti halnya sebelum-sebelumnya kami dalam mengelola sister dulu juga seperti itu, dibantu dengan Pak Irawan, dibantu dengan Mas Heru, dibantu dengan teman-teman gitu ya, dalam membuka black box yang ada gitu. Nah ini penting, memang ini penting. Ini bisa menjadi satu catatan buat kita, karena buat pengembangan jabatan fungsional ini penting gitu ya. Karena kan informasinya itu perubahan-perubahan itu akan terus berjalan gitu. Kalau misalnya kita ketinggalan informasi, kita ketinggalan juga gitu. Kan kasihan juga teman-teman yang mau naik jabatan fungsional kan? Itu maksudnya. Betul. Terima kasih Pak Krista. Nanti catat ya Pak Sega. Terus yang kedua, untuk mekanisme saya belum bisa bicara tentang SOP-nya apa, dan kita sudah buat kan, sudah mau buat, tapi kita menunggu lagi BIMTEK tanggal 23 nanti Pak Krista ya, dan teman-teman semuanya. Mekanismenya itu bagaimana, termasuk kita adakan rapat tadi. Nah, rapat di mana? Itu pada saat kapan? Apakah terkumpul semuanya dulu baru kita rapat, atau bagaimana gitu? Atau kita mengadakan lini masa untuk periode naik jabatan kan ada sudah. Mungkin insya Allah kan sekarang jabatan fungsional itu sudah pakai lini masa ya, periode 1, 2 gitu kan. Mungkin akan memudahkan kita juga untuk mengposkan itu gitu. Kapan kita mau jalan gitu. Nah, ini yang nanti kita susun bersama ya. Karena kita sudah ada ketua Pak Prof Ahmadi, kami harapannya Pak Ahmadi nanti bisa memberikan wacana lebih gitu untuk yang SOP ini. Kami di LP3 ini dulu membuat salurannya dulu gitu. Kalau ceritanya jadi kan membuat salurannya, nanti tinggal Pak Ahmadi memberikan suatu decision-nya. Kapan kita mau ada waktunya, terus menentukan waktu dan lain-lain. Tapi setelah tanggal 23 ya, kita akan susun kembali. Nah, cuma yang sementara ini ada beberapa yang harus kita penuhi untuk yang urgent, karena lini masanya untuk periode yang kedua ini, untuk periode penilaiannya, mulai tanggal 17 September sampai 10 Oktober tahun 2024 untuk teman-teman 10 orang ini. Apakah mungkin bisa nambah ya Mas Yoga ya kira-kira ya? Dari informasi dari Pak Bu Santi. Sepertinya. Yang masuk periode 2. Nah, sepertinya segitu, Bu. Masih Yang 10. untuk sekarang yang masuk masih 4 orang yang mengajukan. Ya, yang kemungkinan akan mengajukan 10. Yang akan mungkin mengajukan 10 dan yang baru masuk baru 4. Dan ini sudah kita distribusikan sementara untuk ininya apa sih namanya distribusi untuk penugasannya seperti itu ya. Jadi siap-siap saja Pak Krista, Pak Firman, Pak Irawan, Bu Ida itu akan mendapatkan penugasan ini. Dan sementara untuk pertemuannya itu kita sesuaikan bagaimana gitu loh. Saya juga bingung kan untuk yang kita peralihan ini loh ya, karena kalau kita rapat dulu keburu nanti teman-teman nggak ke nilai gitu loh, seperti itu. Namun karena sampai tanggal 10 Oktober nanti kita bisa mengumpulkan, kita sambil jalan aja deh semuanya berdua, dua-duanya jalan gitu ya. SOP juga harus kita buatkan. Cuma kan kita mau nyusun SOP mekanisme itu nanti kita rapatkan lagi ya, mekanismenya ini seperti apa nanti langsung dipimpin oleh Prof Ahmadi untuk penyusunan SOP-nya. Tapi kita
buat ranknya, kemudian kita sampaikan ke Pak Madi dan kita keluarkan dan kita memfasilitasi aja, memfasilitasi ke LP3-nya gitu ya. Jadi apa namanya, saya di sini sebagai LP3 bukan sebagai mewakili Pak Ahmadi gitu ya. Tetap nanti keputusan dan SOP dan kelanjutannya itu semuanya dari Pak Ahmadi gitu ya. Seperti itu. Gitu Pak Afri saya. Siap, Bu. Oke, makasih. Wida? Wida masih mute, Wida. Wida, ada yang mau disampaikan? Masih mute. Nah, monggo, Bu Ida. Salurannya enggak bagus. Bentar. Maaf, Budian, saya nyimak aja ya. Nyimak dulu ya. Baik. Baik, Bu Ida. Ditunggu tugasnya ya nanti ya. Penugasannya. Oke. Tadi lupa. Iya, nggak apa-apa. Pak Ir, gimana Pak Ir? Ada yang mau disampaikan? Bisa. Ya, mungkin sedikit saja, Bu. Jadi beberapa mau menanggapi tapi sudah terjawab ya. Terutama tentang timeline ya. Timelinenya kan kita mungkin butuh beberapa waktu ya. Kalau 4 hari ya sebenarnya bisa diusahakan. Tapi mungkin teman-teman juga mungkin ada kesibukan ya. Kemudian timeline apa itu yang sesuai untuk timeline yang sesuai untuk mendekati itu kapan kan belum tahu Bu ya, untuk apa tadi dikatakan 10 Oktober ya Bu ya. Iya, 10 Oktober Pak. Kemudian ya untuk pengisiannya kemarin kan instrumennya masih dalam pengembangan Bu ya, jadi belum pasti, apalagi nanti masih menunggu tanggal 23 ya. Jadi apa menunggu saja hasil dari tag-nya itu baru kami mengisikan gitu. Tapi kemarin ya dianggap masih latihan dulu. Gitu. Kemudian tentang kelengkapan ya, kelengkapan itu beberapa kan masih belum lengkap ya. Misalkan kayak hasil cek plagiasi atau beberapa ada yang belum gitu ya kemarin. Nah itu kalau belum lengkap nanti kesusahan untuk menilainya gitu. Dan tadi ada menanggapi dari pernyataan Budian tadi yang mengenai jurnal skopnya beda. Nah itu kan ini kan tidak hanya satu orang yang menulis ya, jadi ada teman lain yang multidisiplin gitu. Nah nanti bagaimana? Misalkan skopnya mungkin sedikit berbeda mengikuti penulis yang lain misalkan gitu. Nah gitu aja Bu. Terima kasih. Oke. Kalau begitu kita sudah bisa masuk tahapan Excelnya. Kita lihat aja dulu ya, kita lihatkan. Ini kan kita kan ketemuan sekarang itu kan pertemuan perdana ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya belum mensosialisasikan, tapi masih diskusi menjaring semuanya apa yang diharapkan dari tim komite ini gitu kan. Tadi beberapa hal yang berkaitan sama diskusi tadi ya. Jadi ini kita masih menghimpun karena memang ini kan baru gitu ya. Tugasnya apa? Jadi kita bisa latihan. Nah, tadi sambil dilihatkan mungkin Pak Mas Yoga PPT-nya ya. Sambil
soalnya penilaiannya sementara kita seperti ini sambil menunggu nanti di besok di ini apa hasil BIMTEK tanggal 23 nanti menyesuaikan. Nah, untuk yang disampaikan sama Pak Irawan tadi, untuk syarat khusus itu wajib harus penulis pertama, gitu kan? Penulis pertama itu ada sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya saya kan di bidang teknik sipil. Saya harus menulis sebagai penulis pertama. Berarti kan judul artikel saya bidang teknik sipil. Nah, habis teknik sipil, berarti kan itu di jurnalnya teknik sipil. Masuknya kan berarti kan. Terus kemudian yang kedua, kita lihat di bidang ilmu. Bidang ilmunya kita itu saya di hidrologi. Ya, berarti kan tulisannya hidrologi. Kalau saya lihat bidang ilmu gitu loh. Atau tulisan saya ada di teknik sipil. Nah, teknik sipil dari sumber daya air secara kompetensinya. Ya, berarti tulisan saya adalah di teknik sumber daya air. Bagiannya seperti itu. Nah, itu yang salah satu menjadi poin khusus sekali yang menjadi patokan kita menilai integritas itu. Bisa kelihatan di situ integritasnya. Bila dia menulis sebagai penulis pertama, tapi yang ditulis bukan bidangnya dia, gitu. Nah, itu kan jadi sebagai salah satu bentuk daripada etika profesi dia ya, gitu kan salah satunya. Nah, itu dinilai, tapi tidak bisa menjadi syarat khusus, gitu. Di panduan ada Bu ya? Kalau syarat khusus itu Pak, itu sudah masuk di dalam jabatan fungsional sejak lama, tahun 2021. PO PAK 2021. Atau 2019 yang ini apa sih namanya suplemen. Ya. Tambah lagi, kita mau guru besar. Mau guru besar itu kan sudah menjadi satu patokan bidang ilmu. Lah gimana kalau jadi guru besar? Di LK-nya saja kita nggak menilai sesuai dengan bidang ilmu kita gitu. Ya, jadi ini yang jadi pesanan persepsi yang kita bersama-sama kita perhitungkan. Jadi etika profesinya itu dinilai seperti itu. Ya, kenapa kita tadi jadi gong juga? Karena di awal kita sudah dibilangin bahwa untuk untuk menjadi jabatan fungsional, yang pertama kali itu adalah kita harus syaratnya rumpun ilmunya harus sudah dipadankan. Ya, terusnya dia masuk di dalam formasi dan kebutuhan jabatan fungsional. Nah, itu semua fungsinya apa? Kalau misalnya di sini sebagai gong terakhirnya, integritas kita nggak dinilai gitu. Artinya artikel kita sebagai syarat khususnya itu nggak nilai ke sana. Betul nggak? Secara logikanya seperti itu kan? Itu maksudnya. Sambil menambahi sedikit Bu ya, kan Ya. bidang saya itu kan bidang arsitektur ya. Nah, di sini Ya. kan arsitektur lanskap gitu. Ya. Nah, tentu saja ilmunya itu kan ilmu terapan ya. Jadi tidak sesuai dengan bidang S2 saya gitu ya. Nah, jadi saya mengikuti alurnya di prodi ya. Misalkan membuat artikel nanti kan pengembangannya juga di apa itu bidang arsitektur lanskap gitu. Nah, itu tentu saja kan sedikit menyimpang gitu. Nah, mungkin nanti saya akan kesulitan misalkan mengajukan LK gitu ya, tapi tidak sesuai bidang. Misalkan dari kasus saya sendiri begitu. Kalau Pak Irawan memilih arsitek, ya lurus ke arsiteknya saja, itu masuk di dalam arsitek lanskap. Jadi saya itu nggak dipaksakan Pak Ir harus terusnya arsitek lanskap murni gitu loh. Tapi ada bahan kajian yang ada di sana Pak Ir. Misalnya arsiteknya itu Pak Ir arsitek apa yang memang mengarah itu dibutuhkan di program studi. Arsitek apa? Kan kalau nggak salah Pak Ir bilang arsitektur taman rumah tinggal. Kalau nggak salah gitu ya. Kemarin itu, Yeah. misal. Nah, kan berarti sudah masuk ke
arsitek rumah tinggal ya gitu. Nah, itu Pak Ir sudah bagus kemarin saya lihat di BKD-nya Pak Ir itu masuk ke artikelnya punyanya Unmer yang arsitektur. Masuk itu Pak Ir. Kalau bisa nanti penulis kedua dan ketiganya itu bisa kolaborasi dengan teman-teman yang satu arsitek misalnya gitu, yang satu bidang ya. Kalau bisa, ya memang harus bisa ya. Kalau bisa ya itu jadi supaya nanti itu benar-benar menjadi satu penelitian kita gitu arahannya. Itu Pak Ir apa bisa itu? Ya, jadi nanti smooth-nya itu sana terus harinya itu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nanti insya Allah Pak Ir, kalau misalnya Pak Ir udah S3 nanti ketahuan. Memang saya itu di mana gitu harinya itu novelty-nya itu ya. Untuk sementara ini berarti kan tujuannya itu adalah ke taman arsitektur, taman landscape, rumah tinggal gitu. Seperti itu. Iya, Cuma iya. kita Kalau di Unmer kemarin sebenarnya itu lebih ke budaya-budaya sih, Bu. Jadi arsitektur dan budaya gitu. Jadi nggak begitu nyambung juga. Jadi ilmunya gado-gado gitu loh. Jadi patut-patut. gado-gado. Ya, mungkin Pak Ir bisa mengarahkan lagi nanti. Ya, kira-kira kemana untuk penelitiannya itu? Mungkin bisa dikembangkan apa gitu ya. Nanti Pak Ir bisa ini deh kita bisa diskusi lebih lagi ya tentang hal itu ya. Ini Bapak Ibu kita bahas data dengan Pak Ir itu maksudnya itu adalah kita bisa belajar menyimak kayak ini sebagai satu kasus tadi hubungannya antara etika profesi tadi dan kemudian penilaiannya itu melalui artikel khususan tadi ya. Kan bisa kelihatan di situ integritasnya teman-teman yang mengajukan jabatan fungsional itu melewati artikel ilmiahnya yang saat khususnya gitu ya. Oke. Nah ini adalah Excel penilaian daripada kesesuaian kualitas karya ilmiah sebagai syarat khusus. Ini kami buatkan untuk penilaian yang sementara ini ya. Di sini ada nama program studi, kemudian ada program apa sarjana ya, kemudian nah ini akan disesuaikan pada saatnya nanti insya Allah saya BIMTEK tanggal 23 nanti. Tapi ini adalah menjadi salah satu hasil sosialisasi kami pada saat bulan Juli ya, kalau nggak salah Juli ya, tanggal 15 Juli kalau nggak salah. Itu di UMM ya. Ini dari sudah ada. Nah, beberapa yang masuk adalah kaidah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Ini kan berarti template-nya yang ada. Artinya kalau di sini kan berarti melihat kualitas jurnalnya ya, kualitas jurnalnya. Siapa tahu yang diajukan yang mengenai jabatan itu ada yang penting jabatan yang penting internasional gitu, karena yang kasusnya di Jambi dia kayak gitu, yang penting internasional terus masuk jadi guru besar tanpa melihat kaidah daripada penulisan karya ilmiah. Jadi gaya selingkungnya itu loh ya, seperti itu, karena ternyata pas itu langsung plagiator plagiator ya ininya apa namanya jurnalnya. Terus kemudian jika ada gambar maka harus dibaca dengan jelas. Nah, karena kualitas daripada jurnal itu kan terlihat juga dari ininya kan template-nya itu. Nah, ini citasi dilakukan dengan lengkap dan benar. Kemudian ini Mas Yoga, apakah ini bentuknya itu Google checklist apa Google Excel atau apa namanya? Enggak ya? Ini jadi kirim Ini atau dikirim langsung nanti. Ya, kita Bu. langsung dapat. Jadi ini nanti ada penugasan lewat email nanti dari LP3 menyerahkan penugasan. Ada yang dikasih itu cek plagiasi koresponden dengan manuskripnya yaitu jurnal. Habis itu dengan checklist dokumen melalui Microsoft Excel.
Oke. Nah, ini ada beberapa penilaian seperti ini ya. Bahasa tidak campur, relevansi kompetensi dosen, kesesuaian antara lingkup, kebaharuan dalam bidang ilmiah, inovasi dalam karya ilmiah, kepastian tidak ada pelanggan, pelanggaran, pelanggaran integritas akademik, yaitu berupa plagiasi 20%. Nah, ini nanti kita perlu pikirkan nih, mereka untuk masukkan plagiasinya seperti apa? Ya, apakah similarity dulu ya, pakai Turnitin, dan itu siapa yang mengecekkan ya, berarti apakah mereka sendiri yang mengecekkan terus kemudian sampai di kita itu setelah adanya plagiasi 20 plagiasi ini ya. Kemudian nanti kita sampaikan ini menjadi bahan untuk kita rapatkan selanjutnya ke Prof. Ahmadi ya. Kemudian fabrikasi data fiktif, penyalahgunaan data. Nah, ini fabrikasi penyalahgunaan data ini sempat dikuatkan oleh Pak Eko Handa ya, Pak Rektor ya, pada saat itu. Kemudian falsifikasi, mengubah data sesuai dengan keinginan. Kemudian pengajuan jamak, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan. Nah, ini yang tadi bilang etika profesi tersebut. Jurnal tidak termasuk kriteria discontinue. Jurnal dapat diakses, laman link, kemudian dewan editor, jumlah terbitan per jurnal konsisten, peer review, pengelola jurnal melakukan asplikasi tipografi yang memadai. Nah, itu adalah satu tabel 1. Kemudian tabel 2-nya ini kesesuaiannya itu adalah memiliki ISSN. Dia masuk di dalam kriteria dokumen seperti apa. Kalau misalnya ISSN itu kan berarti ada ISS-nya ya. Kita pasti berpikiran begini, masa sih teman-teman nggak ngajuin ini nggak ada ISN-nya gitu. Who knows gitu kan? Buktinya kecolongan kok, yang punyanya di Jambi itu kan dia kecolongan karena ya udah LLD juga terserah aja. Padahal penilaiannya sebenarnya kayak gini kondisinya gitu. Terus kemudian ada beberapa lanjut lagi diberikan oleh penerbit. Ini kan bisa dilihat dari jurnalnya. Oke, lanjut ada telah dilakukan proses penilaian oleh 2 orang peer review, telah melakukan proses nah ini poin-poin seperti ini semuanya itu nanti kita diskusikan lagi sesuai sama di rapat 23 ya gitu kan, Bintek nanti. Kalau misalnya sama, alhamdulillah kita nggak perlu lagi merubah karena kita sudah punya instrumennya. Oke, nah ini apa sih namanya untuk yang membuat langsung misalnya saya, nama tim komite yang keduanya siapa gitu ya, ini NIDN-nya ya, NIDN-nya. Terus kemudian yang tim komite yang keduanya juga sudah ada siapa yang tim penilai komite yang kedua ya. Ini kemungkinan akan 2 penilai ya karena supaya terjadi integritas tidak subjektif dalam satu saja, jadi 2. Oke, terus selanjutnya oke. Itu sementara yang bisa yang diberikan. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada tanggapan dulu sebelumnya? Bu, ini ada dari Pak Amir, udah Ya. mengirimkan tugas pengecekan dari karirnya Pak Zainul Arifin. Mungkin Terus? bisa dilihat dulu, Bu. Oh, baik. Boleh. Contoh ininya Pak Zainul. Nggak apa-apa ya, kita ini keep rahasianya buat kita ya. Nanti tolong jangan disampaikan ke luar-luar. Kita jadi bahan omongan orang-orang gitu loh. Kita bisa menjaga integritas kita juga ya. Boleh ya? Monggo. Siap, Bu. Juga. Makasih. Monggo. Mas Yoga. Saya izin dulu ya, Bu. Ini kan memang integritas dari Pak Zainul ya, yang dikirim dari Pak Zainul ada surat
apa syarat khususnya itu Mm-mm. nama jurnal itu Malaysian Journal of Agriculture Economic. Mm-mm. Untuk jabatan akademik yang diajukan itu lektor kepala. Nah, ini penugasan dari Pak Amir. Dari semua tabelnya, saya melihat ada yang tidak sesuai, yaitu di bahasa tidak campur. Jika jurnal bahasa Inggris tidak dijumpai bahasa Indonesia, kemungkinan ini ada yang berbahasa Indonesia. Nah, kalau bisa harapannya di sini dibuktikan dengan temuan gitu. Kalau misalnya Pak Amir melihat, tuliskan di sini temuannya apa. Nah, ini Mm-mm. tidak ada Bu, Mm-mm. Mm-mm. pengajuan jamak, pengarangan tidak sah dan sebagainya. Nah itu bisa 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 ditunjukkan di sini, Mas Tapi Yoga. iya, Mm-mm. tapi di sini kok catatannya jurnal sudah sesuai kompetensi bidang ilmu. Oh iya, ini jurnal sudah sesuai kompetensi bidang ilmu, tapi mungkin aja di integritas akademik jurnalnya itu masih belum sesuai mungkin dari Pak Amir. Hmm. Berarti kalau kayak gitu, apa untuk rekomendasi, berarti sini ada rekomendasi, Pak. Harusnya ditambahin rekomendasi ya Bu ya. Ya, tambahin rekomendasi berarti ya. Hmm. Rekomendasi, apakah mungkin ada jurnal lain, artikel lain yang bisa disesuaikan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, contohnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita apa mungkin Pak Amir, kemudian Pak Prof Ahmadi, kemudian mungkin Bu Ida, Pak apa eh, Prof Eko ya, nanti Pak Eko Handa mungkin bisa akan menilai ini karena kan nanti yang mendatangani terakhir adalah Pak Eko Handa sebagai ketuanya. Dengan ada catatan seperti ini, kita tanda tangan dua ini, kita ajukan ke Pak Eko sebagai ketuanya, Pak Rektor, Prof Eko, eh, beliau akan menjadi penentu akhir ya, bahwa ini memang layak atau tidak gitu. Nah, gimana dengan seperti itu tuh rekomendasinya itu berarti kan di tingkat akhir dari Pak Eko ya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bisa menanggapi sedikit? Iya, monggo Pak. Ya, jadi kita kan menilai ya. Jadi ada tim, ada satu dan dua. Jika ada mungkin ada satu atau dua ketidaksesuaian seperti itu, apakah di catatan akhir itu kita merekomendasikan ini bisa diajukan atau dan ini tidak bisa diajukan gitu ya, Bu ya. Hmm, Kemudian ya yang saya tanyakan itu tadi. Kemudian untuk kolom-kolom yang di atas itu yang sedikit membingungkan itu ada eh, kolom yang besar itu ya. Nah, itu enggak. Coba liatin kolom besar. kolom yang besar itu apakah Yang mana nanti Pak? yang temuan tadi loh Oh ini. di Enggak gerak. layar saya soalnya nggak bergerak itu Iya, anu, enggak bergerak tampilannya. Mas Yoga. Nggak kelihatan ya Pak? Enggak. Aduh, Ya. ini sudah kelihatan. Nah, Mm-mm. link bukti temuan jika ditemukan tidak kesesuaian itu nggak per poin gitu ya. Ini langsung link besar gitu. Atau gimana? Menurut saya Oh, membingungkan sih. Kemudian ada yang bisa dinilai dengan cepat dan yang satunya enggak ya. Jadi misalkan kepastian tidak ada pelanggaran, eh, fabrikasi. Nah, kita menilainya kan bingung ya. Misalkan itu kan masuk di analisis ya. Nah, itu bagaimana gitu. Kemudian untuk falsifikasi ya, merubah data sesuai keinginan, kita kan nggak tahu proses penelitiannya gitu ya. Misalkan ada angka yang diganti gitu ya, karena itu penelitian kuantitatif gitu kan, ada angka yang diganti karena untuk mencapai itu dari penulisnya gitu ya. Nah, kita kan nggak sampai detail itu tahu gitu loh. Nah, itu bagaimana gitu.
Mohon maaf Bu suaranya. Untuk fabrikasi, falsifikasi, itu syarat khususnya kita menilai integritas, Pak. Nah, tapi kemarin itu yang tentang yang fabrikasi, yang data fiktif, penyalahgunaan data, ini memang saya juga sempat tanyakan ke Prof. Eko, Pak Rektor. Kapan hari kan pernah beliau mengposting ini di grup news Unitri kan, bahwa ini adalah contoh artikel dengan data penyalahgunaan data gitu. Kan seperti itu. Nah, itu saya tanya sama beliau, gimana kita caranya untuk menilai hal tersebut? Seperti itu. Nah, beliau sampaikan ada cara apa? Itu harusnya editornya. Saya kira kan mungkin kita bisa ada tools atau instrumen yang kita bisa menilai kalau saja itu fabrikasinya tuh fiktif gitu, apa fabrikasi, melakukan fabrikasi gitu, ya kan? Apakah eh, tidak ada tulisannya sumber atau bagaimana gitu? Ya, ini kita jadi bahan diskusi nanti. Coba nanti kita diskusikan lagi sama yang lebih kompeten, misalnya Pak Prof. Ahmadi gitu, atau Pak Eko sendiri mungkin sudah akan tahu bagaimana caranya. Itu Pak Irya. Saya juga bingung, kemarin juga sempat saya tanya sama Pak Eko, Pak Rektor, kalau misalnya ini caranya gimana ya untuk mengetahui penyalahgunaan data, karena fabrikasi dan falsifikasi ini menjadi poin dalam penilaian untuk integritas gitu. Ya, seandainya ditemukan ketidaksesuaian begitu, apakah maksud saya kan ada tabel besar itu ya, seharusnya dibuat tabel kecil-kecil gitu aja. Jadi Ya, misalkan nomor setuju. satu tidak sesuai, kemudian sebelahnya ini, Kalau nah ada kayak tabel catatan, kecil gitu, ada keterangannya gitu. Nah, misalkan ya ada keterangannya dibuat AA kok gitu ya. dibuat baris-baris aja Pak Mas Yoga. Nah, Misalkan seperti itu. ya bisa setuju saya. Jadi misalnya yang tidak sesuai ini ya, misalnya tidak sesuai. Nah, tidak sesuai ini mungkin temuannya itu apa gitu ya. Kayak gitu kan? Bahasa tidak campur. Jika jurnal bahasa Inggris tidak jumpai bahasa Indonesia gitu kan. Ini tidak sesuai. Bahasa tidak campur. Jika jurnal bahasa Inggris tidak dijumpai bahasa Indonesia. Kalau tidak sesuai kan berarti maksudnya adalah bahasa campur ya berarti kan? Ada bahasa ditemui bahasa campur bahasa Indonesia di mana bisa di tabel atau di apa gitu. Nah, biasanya kalau misalnya jurnal terindeks apa Sinta 2 dan 3, Sintes 2 dan 1 itu kan itu sangat urgent banget kan gitu. Kelihatan banget gitu loh. Kalau misalnya di Sinta 4 mungkin masih bisa boleh ya gitu. Tapi kan sekarang rata-rata Sinta 3 aja udah pakai bahasa Inggris ya. Itu aja dititenin banget gitu loh. Caranya untuk mengisi yang apa di jurnal Sinta 3 itu sudah, kalau misalnya ada bahasa Indonesia itu sudah reviewer sudah bilang gitu. Nah, seperti itu. Setuju saya. Ya. Jadi dibuat begini ya, Pak. Ini ya. Berarti kan kalau yang sesuai kan nggak usah ada lagi komentar kan? Mm-mm. Mm-mm. Oke, ini kayaknya yang datang tinggal kita masih ada kah? Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk sementara nanti berarti agenda kita tindak lanjutnya itu setelah tanggal 23 nanti adalah yang pertama kita rapat lagi untuk koordinasi isian dan SOP. Gitu ya.
J, Bu Siap, Ida. Bu. Oke. Jadi sekarang ini adalah kita face to face dulu melihat bagaimana teman-teman dalam kegiatan kita, dan insya Allah dari hasil pertemuan hari ini sebagai refleksi kita bersama, kita nanti ada aksi nyatanya dan kemudian selanjutnya kita adakan tindak lanjut ya untuk habis setelah tanggal 23. Demikian. Pak Faisal ini mau ada penugasan nyoba satu nanti misalnya gitu nilai ya. Sungkan kalau langsung saya, Bu. Bapak nanti didampingin siapa gitu ya. Kan begini kan Oke, sudah boleh. enak ya. Gitu. Oke, Oke. boleh. Baik. Atau mungkin begini, Bu. Apa namanya? Kita coba satu rekan sejawat kita nanti kita bahas bersama-sama gitu dalam satu forum entah offline atau online, sekaligus kita penyamaan persepsi. Ya. Baru setelah itu kita kayaknya bisa deh itu satu persatu itu kayaknya bisa. Mm-mm. Kayaknya gitu, Bu, lebih baik. Ya. Nah, tanggal 23 nanti, setelah tanggal 23 ya. Nggih. Jadi agendanya kita itu persamaan persepsi, terus Siap. kemudian SOP, dan ya tadi benar ya, persamaan persepsi dan tindak lanjutnya itu adalah Nggih. SOP, mekanisme ya. Nggih. Ya. Sip. Thank you. Siap. Dan penugasan. Oke. Mm-mm. Baik, terima kasih pertemuan untuk hari ini pas 1 jam. Ya, kita mulai tadi terlambat soalnya. Teman hari ini sudah direkam, jadi ini nanti saya izin Mas Yoga nanti sampaikan di grup aja hasil daripada pertemuan kita, rekaman kita, supaya nanti Prof. Amadi juga bisa mendengar ya hasil percakapan kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk kesempatan waktunya. Demikian untuk pertemuan kita di awal, dan terima kasih untuk kehadirannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.